Selamat malam, perkenalkan nama saya Febrian Pamane dari kelas A3 dengan NIM 2010417190. Kali ini saya akan presentasi tentang kebijakan publik dalam peraturan pemerintah. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsi dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Pengertian kebijakan polisi adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan, kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi, kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. 4 elemen utama dalam kebijakan publik. A. Input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia atau aktor, pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. B. Tujuan atau goals merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. C. Perangkat atau instrumen, alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. D. Dampak, hasil yang diperbolehkan dari suatu kebijakan yang diinginkan maupun yang tidak. Konsep kebijakan publik. Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola, berbagai aktivitas tertentu, yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan, pola, aktivitas pemerintah mengenai sejumlah masalah, serta mengandung tujuan. Formulasi atau perumusan kebijakan publik. Formulasi atau perumusan usulan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, atau resep. Hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan pemerintah eksekutif ataupun aturan administrasi. Implementasi kebijakan publik. Menurut Jones 1987, implementasi merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Menurut Udoji 1981, implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan. Evaluasi kebijakan publik. Menurut Lester dan Stewart atau Winarno 2008, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil outcome atau dampak atau impact dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan mendatang. Policy paper, konsep analisis kebijakan. Kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan, dan rancangan besar. Beberapa pengertian kebijakan dalam Abdul Wahab 1997 antara lain: yang pertama, kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor atau pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Atau James Anderson 1978. Yang B, kebijakan adalah tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Atau Abdul Wahab 1997.
sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan berpola dari sejumlah aktor yang mengarah pada tujuan tertentu. Kerangka kerja analisis kebijakan publik. Menurut Subarsono tahun 2005, kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu yang pertama, tujuan yang akan dicapai, mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Jika tujuan semakin kompleks, maka akan semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Begitupun sebaliknya. Yang B, sumber daya yang mendukung kebijakan kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial manusia, material, infrastruktur, dan lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 94, pasal 104, dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992. Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 48.661. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 65.731. Dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan A, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Yang B, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Yang C, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintahan ini. D, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini. E, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. G, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Analisis terhadap kebijakan. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM atau KUMKM turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja bisa menyatukan KUMKM di banyak sektor. Terdapat program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi PP tersebut, yaitu kemudahan pembentukan koperasi, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat. Tentunya hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam rangka mendukung pengembangan koperasi modern, UMKM untuk naik kelas, serta mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, serta berkontribusi dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, pembentukan laporan manajemen koperasi juga bisa dilakukan secara virtual, di mana PP ini merupakan kebijakan perlindungan bagi koperasi dan UMKM secara jelas. Bahkan, pemberdayaan bidang-bidang tertentu hanya boleh dijalankan oleh koperasi. Misalnya di pelabuhan, di mana tenaga bongkar muat harus koperasi. Pengadaan bagi koperasi dan UMKM sesuai peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2021. Tinggal menunggu penomoran di Kemenkumham. Terima kasih sudah menonton presentasi dari saya. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih.